Ate Bawi ngaji di bari kita makan bari pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah dua-duanya kita minta sambutannya sambil menunggu Ustadz datang. Jadi biar pada kenal, kali ada yang belum ketemu sama Bang Irul, Bang Opik Babe. Bang Opik Babe ini angkatan 72. Oh, 72. Iya. Zamannya Pak Suryadi. Zamannya Pak Suryadi. 72. Angkatan enggak? Angkatan. Pak Suryadi masih guru BP kali ya? Iya. Sekali lagi Fatihah kita khususkan buat teman-teman kita yang sudah mendahulu kita. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wa khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ba'du ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Kamal Hasan yang udah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati tuan rumah Haji Marbawi, terima kasih atas tempat yang disediakan. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya, teman-teman yang luar biasa yang mau hadir di acara pengajian ini, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulwailani li khairil ma'mul mubarra' min alladhi wal budul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang sama kita hormati Ketua Umum Budut 806, yang sama kita hormati segenap para jajarannya, abang-abang sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ngopi bareng. Bukan ngaji, ngopi bareng. Kira-kira ngaji sama ngopi banyakan mana? Ngopi. Banyak ngopi, udah ngopi bareng aja gitu ya. Sambil ngopi kita ngaji, begitu. Betul. Itu sambil ngopi kita ngaji, kan ngobrol juga kita. Ngobrol sana sini, ya udah sambil sekalian kita ngobrol pengajian. Jadi kita santai-santai aja, ya. Nggak usah terlalu formal. Ini kelihatan udah mulai formal, nggak usah, santai aja. Yang mau makan silakan makan, yang mau ngopi silakan ngopi, ya. Sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Anak budut dia mau ngaji udah bagus, gitu ya. Anak budut gitu ya. Ayo udah makan aja tadi. Emang, nggak sampai disuruh. Irul, mantas. Kakak kaget aneh kalau yang namanya Irul. Belum disuruh juga dia mah. Dia termasuk murid yang paling taat, suruh makan udah makan duluan. Kenaan bahwa sekarang ini kita telah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab.
Kalau kemarin ada yang bilang mulainya malam Rabu, mulai tanggal 1, tapi kemarin terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu biasa gitu kan ya. Nggak usah kemudian jadi geger gitu kan. Wah, hasil ru'yatnya ternyata malam Kamis. Biasa aja gitu kan ya. Yang ru'yat bisa dijadikan patokan, yang hisab juga bisa dijadikan sebagai patokan. Dua-duanya bisa gitu. Bagi yang udah puasa kemarin hari Rabu nggak perlu dibatalin gitu ya. Katanya ada batalin bareng-bareng gitu kan. Belum ngaji. Yang udah ngaji nggak perlu dibatalin, terusin aja gitu. Orang puasa kok. Nggak usah bulan Rajab doang, puasa juga. Itu yang disebut dengan Isra, berjalan di waktu malam. Jadi secara bahasa Isra artinya berjalan di waktu malam. Kalau seandainya ada tukang sekutang malam-malam keliling, secara bahasa tukang sekutang lagi Isra gitu ya. Ada petugas siskamling malam-malam keliling. Nah, petugas siskamling lagi Isra. Isra lughatan adalah sara fi lailin, yaitu berjalan pada saat waktu malam secara bahasa. Adapun secara istilah, secara terminologi, bahwa pengertian Isra itu adalah berjalannya Nabi Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu pengertian Isra secara terminologi atau secara istilah. Adapun Mi'raj, Mi'raj secara bahasa itu artinya naik. Jadi kalau seandainya ada orang lagi naik betulin genteng, nah itu orang itu lagi mi'raj gitu. Araja ya'ruju, mi'raj itu maknanya naik. Abang-abang ada naik bininya namanya mi'raj gitu. Dek kita mi'raj yuk gitu ya, kodenya gitu aja. Kode mi'raj gitu kan ya. Boleh kudu paham gitu. Itu secara bahasa, secara etimologi pengertian mi'raj artinya naik. Adapun mi'raj secara terminologi atau secara istilah adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu pengertian mi'raj secara istilah atau terminologi. Nah, saya membawa kitab tafsir yang menjelaskan tentang surat Al-Isra ayat 1 ini yang berjudul Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Jadi tidak berdasarkan komentar saya apa itu Isra dan Mi'raj, kita akan melihat kajian ini berdasarkan komentar yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni, Allah yarham, tentang surat Al-Isra ayat 1 yang berkenaan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, nanti baru kita lepas ceramahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Kalimat subhana ay tanazzaha wa taqaddasa amma la yaliqu bi jalalihi. Kalimat tasbih, tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat tasbih subhana. Ketika ia memulai dengan kalimat subhana, itu ada satu muatan khusus tersendiri. Ada satu poin yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin jelaskan. Ketika Allah katakan subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Tidak ada ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan kalimat tasbih kecuali pada ayat ini. Salah satu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala cuman satu-satu, yaitu sifat jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Pengertiannya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat yang wajib 20, punya sifat yang mustahil 20. Ini belajar akidah dulu, biar orang budut jangan taunya celurit doang, biar taunya juga tauhid gitu, biar mantap tauhidnya gitu ya. Dulu zaman ente jadi anak-anak, ente kagak pikirin orang tua ente, baba ente, nya ente, puyangnya kayak apa tahu gitu ya. Sekarang ente baru rasain punya anak, ya puyangnya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat yang wajib 20, ada sifat yang mustahil 20, 40. Ada satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala namanya sifat jaiz. Apa pengertian jaiz? Jaiz itu maknanya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu melakukan satu perbuatan
atau Allah Subhanahu wa taala meninggalkan perbuatan tersebut. Mau dia bertindak ataupun dia tidak bertindak, itu adalah suka-sukanya Allah. Dalam istilah agama disebut sifat jaiz. Allah ingin menciptakan si A jadi orang kaya, si B jadi orang miskin, atau sebaliknya, si A yang miskin, si B yang kaya. Nah, itu suka-sukanya Allah, sifat jaiznya. Allah ingin menciptakan orang yang pintar kemudian kaya, orang yang bodoh miskin, atau sebaliknya, orang yang pintar miskin, orang yang bodoh kaya. Suka-suka Allah. Nggak ada kita kemudian seorang hamba menyatakan, oh dia pintar pasti bakal kaya. Nggak ada, gitu ya. Sama ketika Allah kemudian ingin memasukkan orang yang ibadah ke dalam surga, orang yang maksiat ke dalam neraka, atau sebaliknya, yang ibadah dimasukkan ke dalam neraka, yang maksiat Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Suka-sukanya Allah, sifat jaiz. Makanya kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Kita masuk surga adalah karena karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sifat jaiznya. Yang sudah ibadah nggak bisa kemudian dia jemawa tepuk dada dan takabur. Kemana aja lo? Gini hari masih begitu aja. Udah bukan zamannya, dia ingat mati lo. Nggak bakal masuk surga lo kalau sampai ini terus. Nggak bisa. Dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Yang telah ibadah banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam ibadah. Yang masih maksiat buru-buru baca istighfar, jangan sampai nanti kena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dan tujuannya. Nah, jadi kita semuanya sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lagi baik lagi latihan soleh dia, gitu ya. Soleh perlu latihan. Orang ibadah sembahyang mulu ke masjid lagi latihan dia, gitu ya. Namanya orang latihan. Kadang-kadang ada jatuhnya, ada salahnya. Kecuali memang dia udah mahir. Nabi dan para wali baru udah mahir. Kalau kita semua latihan, ngaji nih latihan. Makanya kadang datang, kadang kagak lagi latihan gitu. Ya biarin aja. Ketum jangan kemudian ngambek. Waduh, ada orang lagi latihan gitu ya. Namanya orang latihan. Orang latihan biasa gitu, kalau salah-salah dikit mah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ay min Makkah al-Mukarramah ila Baitul Muqaddas. Dari Mekah dan kemudian Nabi diberangkatkan ke Al-Baitul Muqaddas wa summiya bil Aqsa, dan kemudian dinamakan dengan istilah Al-Aqsa. Kenapa disebut Al-Aqsa? Nah, kalimatnya li bu'dil masafati bainahu wa bainal Masjidil Haram. Aqsa itu artinya jauh. Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Kenapa disebut jauh? Karena jauh dari Mekah, gitu ya. Maka disebut Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa mananya jauh. Budut janais. Enak kalimatnya. Janais dipakai S, pakai Z. Itu artinya jenazah itu. Oh, pengurus. Oh. Janais gitu kan ya. Pengurus urusan jenazah. Wah, iya. Untuk ustadznya ngerti janais maksudnya apa gitu. Bukan kacangan jadi jelas gitu. Pemain. Ya, pemain gitu. Bentuk jama jadi dari janazah adalah janaiz gitu ya. Pakai wazan mafa'il gitu. Yang Tuhan kita adalah keren. Bahwa dia itu mampu, punya sifat qudrah, punya kemampuan untuk melakukan apa saja yang mungkin dalam pandangan pikiran kita adalah mustahil. Makanya orang-orang bodoh nggak perlu ya takut berlebihan dengan COVID. Khawatir sih boleh gitu ya. Yang nggak boleh berlebihannya yang nggak boleh. Kalau takut itu adalah sifat dasar manusia. Nabi juga sebagai manusia ada rasa kekhawatiran dan takutnya. Tapi yang nggak boleh adalah takut yang berlebihan. Diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali dalam Babur Roja, bab tentang harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yakub alaihissalam, "Lima faraqtu bainaka wa baina Yusuf." Yakub, ente tahu nggak kenapa ente saya pisahin sama anak ente yang bernama Yusuf? Li'annaka qulta inni akhafu ayyakula dzibu. Karena sesungguhnya
kamu pernah bilang kalau seandainya saya khawatir nanti Yusuf bakal dimakan sama serigala gitu. Kata Nabi Yakub, inni akhafu ayyakulahud dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya khawatir lu pada meleng, ntar serigala nyamber dia begitu ya. Nah, kalimat itu membuat Allah Subhanahu wa taala merasa tidak senang dengan Nabi Yakub. Kata Allah, kenapa ngomong kayak begitu? Kenapa yang kamu takutkan adalah tentang dimakan serigala? Lima khifta ziba walam tarjuni, kata Allah. Kenapa yang kau takutin dimakan serigala? Walam tarjuni, dan kau tidak berharap kepada saya, gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan seluruh makhluknya, baik manusia maupun serigala. Allah punya kuasa untuk menciptakan apa saja, termasuk makhluk yang kecil, sehingga manusia kemudian tidak perlu merasa sombong. Wah, kita akan takut kalau seandainya dikirim bala tentara yang besar. Dikirim pasukan yang kecil aja, kemudian kita kalang kabut, porak-poranda kita hancur, ekonomi hancur, pendidikan kemudian sekarang juga lagi hancur. Banyak yang pada daring gitu ya, guru-gurunya pada puyeng, emaknya ikut puyeng juga gitu ya. Aduh, puyeng ini anak belajar di rumah, gua gak ngerti, puyeng gitu ya. Kalau saya, anak saya waktu itu belajar di rumah, saya bilang, lu bisa lo kerjaan, kakak udah lo tidur sono, begitu aja udah ya, gampang aja. Bagaimana supaya kita bisa kontak dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya sinyalnya kagak lobet. Apa namanya, enggak barnya itu kagak kurang, enggak satu, tapi barnya 4. Gitu ya. Sinyalnya mantengnya kuat. Bagaimana caranya? Cuman satu, yaitu sholat doang. Karena sholat adalah mi'rajul mu'min, naiknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat itulah seseorang kemudian bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala akan penuhi. Apapun yang menjadi permasalahannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selesaikan. Sehingga sholat Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai satu media, satu instrumen, sebagai solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita punya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada aku dengan cara sabar dan sholat. Minta tolong kita pada Allah. Punya masalah, enggak ada di antara kita yang punya masalah. Yang kaya punya masalah, yang miskin apalagi, benar, apalagi jawabannya ya. Nah, yang kaya punya masalah, yang miskin apalagi gitu ya. Yang sehat punya masalah, yang sakit apalagi. Enggak ada semua. Pejabat punya masalah, rakyat jelata apalagi. Masalah setiap orang pasti ada. Enggak ada orang di dunia yang tidak punya masalah, enggak ada. Hatta dia ulama sekalipun, hatta dia kiai sekalipun, hatta dia pejabat sekalipun, pasti ada masalah yang datang kepadanya. Gampang. Kenapa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat adalah sebagai satu media. Kita punya masalah, salat dulu. Anak kita sakit, jangan langsung kita lapor pada dokter, ngadunya pada dokter. Dokternya juga banyak yang sakit. Dokter ada gak yang sehat terus? Ada gak dokter yang sakit? Banyak dokter pada sakit, dokter. Bukan kita menafikan dokter, dokter pada sakit. Nah, pada saat anak kita sakit, maka yang perlu kita laporkan kepada Allah dulu. Ya Allah, anak saya sakit ini. Nah, bagaimana solusinya nih supaya cepat sembuh? Habis gitu baru kita bawa ke dokter. Jadi yang menjadi tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang seandainya dia suaminya tidak ada, dia nggak perlu setiap masalah lapor pada suaminya. Dia punya Allah, lapor dulu pada Allah. Setelah lapor pada Allah, baru ngadu pada suaminya. Kita juga seperti itu. Ketika kita lapar kemudian ada makanan, tetap yang kita laporkan pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya masalah-masalah yang lain. Ada keluarga kita, ada anak kita, ada tangga kita. Tidak ada solusi yang paling pas kecuali hanya kita adukan setiap masalah kita kepada yang memberikan masalah, biar Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan. Caranya dengan apa? Lagi-lagi adalah sholat. Bisa sholat 2 rakaat itu matang, kemudian menjadi solusi kalau seandainya kita telah menjaga sholat-sholat 5 waktu kita. Makanya kesimpulan taklim pada malam hari ini adalah bagaimana
kita jaga di sela-sela waktu kesibukan kita, jangan sampai kita kehilangan waktu sholat 5 waktu. Cukup ya, kita baca doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan, dan kemudian insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada bulan yang akan datang setiap malam minggu yang pertama di warung kopi, namanya kita ngopi bareng gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wa bihum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.